Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti, kelas 2A Sanitasi dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Jadi di video ini saya akan menjelaskan pengertian morfologi dari nyamuk Aedes aegypti, kemudian daur hidup nyamuk Aedes aegypti, dampak terhadap kesehatan, kemudian cara penularannya, dan juga cara pengendalian menggunakan fisik, kimia, dan biologi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan morfologi dari nyamuk Aedes aegypti. Menurut Widya Astuti 2009, Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran nyamuk rumah, Culex. Mempunyai warna dasar yang hitam dengan bintik putih pada bagian badannya, terutama pada bagian kakinya. Nyamuk Aedes sp berukuran kecil dan halus 4-13 mm. Bagian-bagian tubuhnya terdiri dari caput dan kepala, torak, dan abdomen. Tubuh nyamuk dewasa ini ramping, dan di sekujur badannya berwarna hitam dengan bercak-bercak putih. Nyamuk ini lebih kecil dari nyamuk rumah Culex. Di bagian caputnya terdapat probiosis halus yang panjangnya melebihi kepala. Probiosis ini berguna untuk menangkap makanan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup nyamuk. Pada nyamuk betina, probiosis ini digunakan untuk alat tusuk dan penghisap darah. Sedangkan pada nyamuk jantan, probiosis ini digunakan sebagai penghisap cairan tumbuh-tumbuhan, buah, dan keringat. Di kiri dan di kanan probiosis terdapat sepasang antena yang terdiri dari 15 segmen. Antena pada nyamuk jantan berambut lebih lebat. Aedes aegypti memiliki 2 garis pada toraknya. Sayap nyamuk ini panjang dan langsing, mempunyai vena yang permukaannya ditutupi sisik sayap. Sisik sayap nyamuk ini sempit dan panjang. Bagian abdomen dari tubuh nyamuk terdiri dari 10 segmen. 2 segmen terakhir berubah menjadi alat kelamin. Ujung abdomen Aedes sp lancip. Kemudian, siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti mengalami metamorfosa sempurna, yaitu dari bentuk telur, jentik, kepompong, dan nyamuk dewasa. Stadium telur, jentik, dan kepompong hidup di dalam air akuatik, sedangkan nyamuk hidup secara terestrial di udara bebas. Pada umumnya, telur akan menetas menjadi larva dalam waktu kira-kira 2 hari setelah telur terendam air. Nyamuk betina meletakkan telur di dinding wadah di atas permukaan air dalam keadaan menempel pada dinding perindukannya. Nyamuk betina setiap kali bertelur dapat mengeluarkan telurnya sebanyak 100 butir. Fase akuatik berlangsung selama 8-12 hari, yaitu stadium jentik berlangsung 6-8 hari, dan stadium kepompong pupa berlangsung 2-4 hari. Pertumbuhan mulai dari telur sampai nyamuk dewasa berlangsung selama 10-14 hari. Kemudian dampak kesehatan yang ditimbulkan dari nyamuk Aedes aegypti ini salah satunya adalah DBD. Dengan gejala demam tinggi, rasa sakit kepala yang parah, nyeri di belakang mata, nyeri sendi dan otot, mual, muntah, ruam pada kulit. Kemudian mekanisme penularan DBD. Seseorang yang di dalam darahnya mengandung virus Dengue merupakan sumber penular DBD. Virus Dengue berada dalam darah selama 4-7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam. Bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Selanjutnya, virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk, termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain. Masa inkubasi ekstrinsik. Virus ini berada dalam nyamuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus Dengue menjadi penular sepanjang hidupnya. Penularan ini menjadi karena setiap kali nyamuk menusuk, menggigit, sebelumnya menghisap darah akan mengeluarkan air liur melalui alat tusuknya, agar darah yang dihisap tidak membeku. Bersamaan air liur tersebut, virus Dengue dipindahkan dari nyamuk ke orang lain.